Halo, perkenalkan nama saya Penus Dekme. Pada kali ini saya akan membawa materi mengenai analisis pengembangan sistem informasi, lebih khusus untuk PT Persero. Kita langsung masuk ke sejarah PT Persero. Sejarah perusahaan PT Persero merupakan sebuah perusahaan BUMN atau badan usaha milik negara yang mana didirikan pada 26 Agustus 1953 dengan nama NV Pembangunan Perumahan, yang mana NV adalah singkatan dari Namlos Vennootschap yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya perusahaan publik. Pada tahun 1960, seusai dengan peraturan pemerintah nomor 63, NV Pembangunan Perumahan berubah menjadi PN, Perusahaan Negara. Pembangunan Perumahan seusai dengan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1971, PN Pembangunan Perumahan berubah menjadi PT PP atau Persero Tbk hingga sekarang. Itu sedikit singkat mengenai sejarah perusahaan PT Persero. Kita lanjut ke visi dan misi. Pertama, visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan konstruksi dan investasi terbesar serta berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Terus misi perusahaan, 1. Menyediakan jasa konstruksi dan EPC serta melakukan investasi berbasis good corporate governance, manajemen quasi manajemen risiko, dan green concept yang mengutamakan kepuasan pelanggan dan berkelanjutan. 2. Mengembangkan strategi sinergi berbisnis untuk menciptakan daya saing yang tinggi dan nilai tambah yang optimal kepada pemangku kepentingan. 3. Mewujudkan sumber daya manusia unggul dengan proses pemenuhan, pembangunan, dan penilaian yang berbasis pada budaya perusahaan. Itu misi perusahaan PT Persero. Lanjut ke struktur organisasi. Struktur organisasi pertama project manager, terus kedua ASEO. Setelah ASEO ada safety supervisor. Setelah itu quality control. Turun ke bawah ada quality supervisor. Turun ke bawah lagi ada SCM. Setelah sebelah tengah ada SOM. Sampai paling kanan ada SIM. Itu struktur organisasi yang ada. Terus kita ke identifikasi kebutuhan fungsional. Identifikasi kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional yaitu pertama sistem pendataan,
Sistem pendataan itu seperti ketika ada penerimaan karyawan, penerimaan suatu pemasukan semua barang seperti itu, terus masuk ke sistem transaksi itu seperti masuk keluarnya uang, pembayaran utang, pinjam meminjam, itu sistem transaksi. Yang terus sistem pelaporan itu tentang keuangan, sistem kerja dan semuanya dilaporkan. Jadi kita masuk ke identifikasi kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional perusahaan milik negara ini adalah sebagai berikut ini: personal, kinerja karyawan, keamanan informasi. Keamanan juga dijaga, terus keamanan itu sebagai keamanan organisasi, perusahaan, informasi itu informasi perusahaan masuk keluar informasi dan sebagainya. Terus masuk ke usulan proses bisnis sistem informasi yang baru, ya karena saya melihat dengan kalau tidak salah ini PT Persero menggunakan komputerisasi, tapi saya melihat mungkin mereka menggunakan YCG, yang mana sistem itu mereka dapat menjalankan bisnis di perusahaan ini, sehingga tapi saya mengusulkan untuk menggunakan sistem informasi yang baru, yaitu sistem ERP, yang mana ERP itu atau Enterprise Resource Planning, yang mana yang sangat cocok untuk membantu dalam mengolah perusahaan yang berskala besar, karena melihat dengan perusahaan PT Persero ini sangat besar yang dimiliki oleh negara, sehingga saya mengusulkan untuk menggunakan ERP supaya gampang dikontrol dari pusat. Banyak mungkin dari saya begitu. Terima kasih. Mungkin materi kali ini sampai sini. Sekian dan terima kasih.